Siapa lagi? Imam Asy'ari. Imam Asy'ari wafat tahun 324. Setelah merenung baca Al-Quran bolak-balik, bukan hanya kulhu, bukan hanya falak nas, hatam balik maneh, menyimpulkan sifat Allah yang wajib 20 dibagi berapa? Nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Gimana? Apal betul? Abda'u bismillahi warrahmani. Gimana? Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi. Harus hafal itu sifat 20. Bahkan sifat wujud di Quran boten wonten. Ayo baca Quran sampean. Ono lah innallaha wujud. Enggak ada. Sami'un basir, sama basar ada. Qadir ada. Murid ada. Alim banyak. Tapi Allah wujud di Quran boten wonten. Itu kecerdasan Imam Asy'ari itu. Bahkan nomor 1 sifat wujud. Kenapa? Karena menurut Imam Asy'ari kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Oleh siapa? Oh, diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada. Ahmad ada di masjid, Ahmad ada di pasar, karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada, Ahmad tidak ada di rumahnya, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita ini semuanya manifestasi dari yang ada. Ada paham orang ini? Harus ngaji ilmu kalam di pesantren. Otaknya cair. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang, atau kita menggunakan kata-kata tidak ada karena ada yang, maka yang ada hanyalah yang ada. Contoh atau bukti, 3 pronoun, 3 kata ganti. Anak, saya, silakan dipakai. Saya Said, saya Muhammad, saya Ahmad, saya Khalid, saya Abu Bakar, saya Zainab, Maryam, silakan. Tapi nanti mati semua. Mati semua tidak. Tinggal aku satu, ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa itu? Aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Allah. Aku yang lain sudah nggak ada, tinggal aku Allah. Maka tidak ada yang ada kecuali aku. Tidak ada aku kecuali aku. La ana illa ana, la wujuda illa ana. Paham boten? Alhamdulillah kalau paham. Nomor 2, anta. Kau Ahmad, kau Muhammad, kau Hasan, kau Bakar, kau Zainab, kau Maryam. Silakan dipakai, silakan. Nanti mati semua, tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau Maryam musmate, engkau Ahmad meninggal, tinggal engkau Allah. Huwa, dia, silakan dipakai. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Maryam, dia Fatimah, mati kabeh. Tinggal huwa satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Berarti tidak ada yang ada kecuali dia. Berarti tidak ada dia kecuali dia. Dia siapa? Jadi sesungguhnya anak aku, yang sungguh-sungguh anta engkau, yang sebenarnya dia adalah Allah. Kita ini pinjam. Anak Said, engkau Said, dia Said, pinjam. Ngertos betul pinjam, ngertos betul pinjam. Kapan-kapan ada ditarik oleh yang meminjami. Kapan?
Silakan sampean pakai aku soleh, aku Hasan, aku Ahmad. Dicabut oleh yang punya. Paham betul? Yang punya Allah, aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Kita ini pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Ini berapa tahun pinjamnya? Kalau pinjam 72 tahun, kalau ini pinjam 72 tahun. Ma'ruf nih saya 82 tahun ya. Pinjaman itu. Hakikatnya aku Allah, hakikatnya anta Allah, hakikatnya huwa adalah. Maka Tarekat Syatoriyah kalau zikir la huwa illa huwa, masih kedawan, illa huwa masih kesuwen, huwa masih kaduan, terakhir hu ikut Tarekat Syatoriyah supaya betul hadir dalam hati. Cukup hu la ilaha illa huwa kedawan, illa huwa kedawan, la ilaha illallah kepanjangan. Siapa tahu belum ilallah bisa berbedek mati, belum ilallah baru la ilaha bisa berpetir mati. Ya udah kalau gitu illallah kedawan kepanjangan, Allah kepanjangan, hu bisa berpetir nggak apa-apa, semua hu Tarekat Syatoriyah. Itulah Imam Asy'ari mazhab kita semuanya. Jasanya Imam Asy'ari yang bikin ilmu tajwid. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid, orang Banyumas, innallaha wasi'un ngalim. Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, Kebumen, kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil. Kurang asem banget. Orang Aceh nggak bisa ta'lamun, nggak bisa ta'lamun orang Aceh. Orang Sunda nggak bisa taf'alun, orang Sunda nggak bisa taf'alun. Kecuali ngaji, tahu ilmu tajwid baru beres makhrajnya. Yang menggagas tajwid adalah Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Ya Allah, berarti ulama itu jasanya luar biasa, menolong kita. Kalau nggak ada ilmu tajwid kayak apa kita baca Quran? Zaman Rasulullah, zaman sahabat dereng wonten idhar idgham ikhfa, betul wonten zaman sahabat. Harokat aja nggak ada, fathah dhamma nggak ada, titik saja nggak ada. Saya punya fotokopi mushaf Utsmani asli, fotokopinya, tapi saya nggak bisa baca, titik aja nggak ada. Ba, ta, tha, nun, ya sama, nggak bisa baca. Tapi Quran sekarang sudah siap dibaca, ada titik, ada harokat, ada ilmu tajwid. Tinggal ayo kita rajin baca Quran. Ngoten nggih. Jasa ulama itu. Kalau nggak ada ulama kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, luar biasa ulama ini, yang menciptakan, menyelidiki keindahan baca bahasa Al-Quran, namanya ilmu balaghah. Dari sisi konten makna namanya ilmu ma'ani. Dari sisi bagaimana Al-Quran cara menjelaskan dengan mudah, dengan gampang, namanya ilmu bayan. Bagaimana indahnya kinayah. Kinayah itu apa kinayah, isti'arah itu bahasa Indonesianya. Apa kinayah, isti'arah, ya bahasa metafor itulah. Tidak jelas, bukan bahasa yang terang-terangan, tapi kinayah yang disamarkan, sehingga bahasa Quran sangat indah, namanya ilmu badi'. Tiga ilmu ini, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', namanya ilmu balaghah. Sing pertama kali gawe bukan orang Arab, namanya Amr bin Ubaid. Ya Allah, paham boten? Nah, oleh karena itu kiai-kiai yang mewarisi ilmunya ulama luar biasa jasanya. Kiai Syekh Mahfud Termas ngarang kitab Manhadawin Nadhar, mustalah hadis. Sampai sekarang kitab itu menjadi buku pokok di Al-Azhar. Dipasilan nggih? Manhadawin Nadhar. Apa lagi? Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat yang menggabungkan Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Tarekat Syabdul Qadir Jalani zikir keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarekat Naqsyabandiyah Ahmad Naqsyabansyah zikir pelan-pelan. Itu digabungkan.
Metode zikir dua itu, zikir jahri dan zikir khafi. Siapa yang menggabungkan? Orang Sambas, Kalimantan Barat. Tapi di Mekah, wafat di Mekah, Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Ada lagi Syekh Nawawi Banten, masih kakeknya Kiai Ma'ruf. Syarah Sabinah, Syarah Sulam, Syarah Jandarori, Nihayatuz Zen, Tafsir Munir. Muhammad bin Umar, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ada Syekh Yasin Padang, nyarahi Sunan Abu Dawud 20 jilid, belum Ayatul Ahkam dan lain-lain. Orang Padang, wafat tahun 90 kemarin, saya masih di sana wafat. Ya Allah, jadi sebenarnya ulama-ulama luar biasa di kita ini. Mbah Hashim Asy'ari luar biasa, berjasa besar menggabungkan antara teologi dan politik kebangsaan. Hubbul watan wal iman, artinya apa? Agama dan nasionalisme harus menyatu. Kamu beragama harus nasionalis, kamu nasionalis harus beragama. Di Timur Tengah, negara Timur Tengah, negara Arab, tidak ada yang mengatakan hubbul watan wal iman, nggak ada. Sehingga yang pejuang nasionalis saja, nggak bicara agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Jafar Numeri, Habibur Ghaibah, siapa lagi? Tokoh nasionalis Arab lah, nggak bicara agama, nggak pernah berjuang agama. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, yang agama, ulamanya nggak pernah bicara nasionalis. Syekh Hasan Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb, Ashrami, Zaki Muhandis, Hussein Al-Hudaybi, Umar Tilimsani, pejuang-pejuang Islam yang nggak pernah bicara nasionalisme. Makanya yang Islam belum tentu nasionalis, yang nasionalis belum tentu punya ghirah Islam. Agamanya Islam tapi nggak berjuang Islam. Menganggap, kalau ulamanya menganggap nasionalisme bukan dari Islam tapi dari Ernest Renan, orang Prancis konsepnya, yang ditulis pada tahun 1895, What is a Nation. Kalau Mbah Hashim Asy'ari, ya Allah, menggabungkan, mengintegralkan antara iman, teologi beragama dan nasionalisme. Maka beliau ulama pahlawan nasional, Kiai Wahid ulama pahlawan nasional, Kiai Wahab ulama pahlawan nasional, Mbah Bisri, siapa lagi? Kiai As'ad, Kiai Idam Khalid, Zainul Arifin dan lain-lain lah. Mustafa, Zainul Mustafa, Tasikmalaya, penggawa Jepang, kepalanya, lehernya diancol. Kiai Hamid Rusdi Malang yang diberondong oleh Jepang. Kiai Ilyas Lumajang, ulama dan nasionalis. Gus Dur, ulama dan nasionalis. Paham betul? Kalau di Timur Tengah, ulama-ulama saja, yang nasionalis saja. Walhasil kenapa Timur Tengah sering perang saudara sampai sekarang gak pernah selesai? Karena gak ada NU, jadi gampang lah. Cuma ada NU, gak pernah sekali gitu. Tenang. Tidak ada kekuatan civil society. Di Eropa ada apa? Gereja, organisasi gereja. Itu civil society-nya di Eropa. Kalau di Indonesia apa? NU, ya Muhammadiyah juga, ya lain-lain juga lah. Ormas-ormas yang non politik. Saya pun waktu saya jadi ketua PBNU, banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi. Yang berhasil ada, yang gak berhasil ya banyak. Yang berhasil Hari Santri Nasional lewat Pak Muhaimin, DPR-nya lewat Pak Muhaimin dan PKB. Oh, di sini ada Pak Cucun, ada Jazul Fawaid, ada siapa lagi? Ada Gus Anim, ada ya, ada Pak Reza Faisal Reza, Wakil Menteri Industri. Insya Allah Menteri-Menteri NU kata nih, tinggal CSR-nya aja yang gonimahnya lah. Hari Santri, waktu Pak Jokowi kampanye periode pertama, kalau saya menang akan ada Hari Santri, oke. Begitu menang, mau ditentukan 1 Muharram, saya matur, nyuwun sewu Pak Presiden, kalau 1 Muharram tahun Hijriah internasional milik orang Islam semuanya. Jadi apa Hari Santri?
tanggal 20 Oktober. Disitulah peranan santri sangat menonjol dalam pertahankan kemerdekaan Indonesia. Oh gitu ya. Kemudian Presiden merintah Pak Lukman Saifuddin Menteri Agama, FGD diskusi di Hotel Salak Bogor. Narasumbernya Profesor Azumardi Azra almarhum, Direktur Pesantren Al Idrus, dan saya. Semua ormas datang dari jam 2 sampai jam 9 malam. Semua ormas, Persis, Perti, Syariat Islam, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, PUI, Al-Ittihad, Wasliyah, Matul Anwar sepakat hari santri tanggal 20 Oktober. Pengalaman saya ini. Tapi supaya goal di kalangan di wilayah politik, saya pesan pada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhaimin sebagai perwakilan kita semuanya, ayo kita gulkan dari DPR, saya dari ormas. Alhamdulillah diputuskan oleh Jokowi, ditandatangani tanggal 20 Oktober Hari Santri Nasional. Sekarang sudah sempurna sejarah Islam. Kalau dulu masih kurang sejarah itu karena gak diceritakan peranan kiai dan dalam pesantren. Sekarang sudah ada Hari Santri, berarti sejarah nasional kita, sejarah Indonesia sudah lengkap. Ada peranan santri dan kiai-kiainya. Paham betul? Ada lagi undang-undang pesantren. Ketuanya waktu itu Pak Marwan Dasopan ya. Saya pun memberi masukan. Waktu itu ada 3 poin yang saya gak setuju. Pesantren di bawah koordinasi Kemenag. Waduh. Nanti Kiai Sohib, Kiai Abdul Salam Sohib, Kiai Kikin di bawah KUA nanti. KUA Jombang. Saya nggak mau tuh, saya nggak mau. Coret. Pesantren mitra Kementerian Agama, bukan di bawah, tapi mitra Kementerian Agama. Kalau itu kedua koordinasi, ya Allah. Kedua, pesantren tetap independen, tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Ketiga, pesantren punya kurikulum yang nggak boleh dirubah, punya khalfiyat, pula marji', pula maraji', asasiyat yang tidak boleh dirubah. Itulah pesantren ciri khasnya. Ya Allah, alhamdulillah, karena ketua timnya tuh dari PKB Pak Marwan Dasopan, ada Pak Cucun ya, ada Pak Cucun di situ ya, Pak Cucun. Alhamdulillah berhasil undang-undang pesantren. Itu kenang-kenang saya waktu jadi ketua PBNU, dan jasanya Pak Nasir dan Pak Nuh. Terus terang saja, ada perguruan tinggi NU 43 selama saya 10 tahun, 11 tahun lah. Sekolah tinggi NU 43. Kebetulan menterinya itu Pak Nuh, kemudian Pak Nasir ya, Masya Allah. Betul, nasibnya saya rada lempeng itu, agak lempeng. Kalau menterinya bukan Pak Nuh, bukan Pak Nasir, belum tentu. Ada 43 perguruan tinggi, ada yang UNU, ada yang sekolah tinggi. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Gorontalo, Minahasa, Kalsel, Kalbar, Kaltim, NTB, yang luar Jawa. Kalau Jawa ya semua, Blitar, Surabaya, Sidoarjo, kabeh lah, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jakarta. Ada yang saya hormati. Itu pengalaman yang berhasil, mudah-mudahan. Yang gagal, yang masih belum tercapai masih banyak sekali. Bagaimana mentanzim, memanage as-sarawatul ijtimaiyah, social capital warga Indonesia jutaan ini, bagaimana dimanage menjadi kekuatan. Itu yang saya belum berhasil. As-sarawatul turathiyah, as-sarawatul hadariyah wa thaqafiyah, culture capital masih bertahan kita. Kalau tahlilan diganti bahasa Indonesia, purun betul. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah yang pahalanya kita sampaikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan para keluarganya dan para awliya, para marem betul gitu. Padahal sama saja nyampe loh, sama saja. Allah ngerti bahasa Indonesia lah. Enggak marem, itulah budaya NU. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW berjami al-wasabil kiram bertamat ihsan berjami awliyaillah masyaratul magharibiha bariha wahdiha jubal bareng buat artinya apa itu? Pada seluruh para wali Allah yang ada di darat dan di laut, yang ada di kanan dan ada di darat dan ada di gunung, ada di kanan dan sebelah kiri. Buat artinya apa itu? Jubaliha wadiyatiha yang ada di jurang-jurang, bariha wa bahriha yang ada di laut dan ada di daratan, yamin masyamiliha yang ada di kanan dan di kiri para aulia ilah. Kemudian
Masyayikhina wa masyayikhina wa abaina wa jadatina wa jaddatina wal muslimat al-Fatihah. Marbatan. Jaga itu, jangan sampai hilang. Ada lagi simbolik kapital. Pakai batik, pakai kopiah, pakai sarung. Kita kalau sholat pakai kopiah, badannya bukan jaminan khusyuk, bukan. Chopper lo, siapa tahu yang nggak pakai kopiah khusyuk, yang pakai kopiah nggak khusyuk, siapa tahu lo. Tapi itu simbol kita, pertahankan. Pakai kopiah kalau sholat, terutama kalau sholat. Kalau kata ayah saya, saksi nikah harus pakai kopiah. Ini ono saksi nikah orang yang kopiah orang sah, masya Allah, galak banget. Baru cuma simbol nih, cuma simbol nih. Jaga itu simbol kekayaan kita.